Assalamualaikum teman-teman. Nah, jadi kali ini aku akan bahas mengenai gimana sih caranya menjadi public speaker yang handal. Jadi aku sendiri masih belajar ya teman-teman. Tapi karena banyak banget yang request biar aku buat video ini, jadi aku buat video ini buat teman-teman semuanya. Nah, yang pertama adalah percaya diri. Ini penting banget dimiliki oleh para public speaker. Mengapa demikian? Karena bagaimana bisa orang lain akan percaya pada diri Anda, sedangkan Anda sendiri tidak percaya pada diri Anda. Public speaker adalah pusat perhatian. So, you must have self-confidence. Kamu haruslah memiliki sifat percaya diri. Oleh karenanya, berusahalah semaksimal mungkin, persiapkan materi dengan matang, teruslah berlatih dan berlatih agar nantinya kalian bisa tampil maksimal dan penuh percaya diri. Kemudian yang kedua, positive thinking pada diri sendiri dan orang lain. Jangan pernah negative thinking pada diri sendiri. Gimana ya nanti kalau aku lupa materi? Gimana nanti kalau aku gemeteran? Kan gak lucu. Atau negative thinking pada orang lain. Gimana nanti ya kalau aku gak didengerin sama mereka? Gimana nanti kalau mereka gak suka sama materiku? Don't ever think like that. Jangan pernah berpikir seperti itu. Gunakan rumus PDUB. Pukul dulu, urusan belakang. Maju aja dulu. Masalah nanti kamu diperhatikan atau tidak, itu urusan belakang. Yang penting kamu sudah berikhtiar dan totalitas dalam penampilan kamu. Yang ketiga, ekspresi wajah. Sesuaikan ekspresi wajah Anda dengan apa yang sedang Anda katakan. Contoh, ketika kalian sedang menyampaikan gagasan tentang keprihatinan, maka ekspresi yang harus Anda tunjukkan hendaknya juga ekspresi prihatin. Contoh, kemana perginya pendidikan moral mereka? Tidak adakah orang yang menyuruh pada mereka untuk taat pada ajaran agama? Jadi antara ekspresi dan yang diucapkan itu sesuai. Jangan kayak gini. Kemana perginya pendidikan moral mereka? Tidak adakah orang yang menyuruh pada mereka untuk taat pada ajaran agama? Nah, gak sesuai kan teman-teman? Oke, yang keempat, gestur tubuh. Nah, ini banget yang sering dilakukan oleh para public speaker pemula. Termasuk saya dulu juga pernah melakukannya. Mungkin ini sebagai bentuk kegerogian gitu ya. Jadi kayak menggerak-gerakkan badan, membenarkan jilbab, atau garu-garu kayak gitu. Gerakan ini biasanya refleks atau tanpa kita sadari tiba-tiba melakukannya. Padahal gerakan ini bisa merusak konsentrasi dan kenyamanan audiens ketika memperhatikan kita. Nah, gimana caranya agar kita tidak grogi sehingga tidak menimbulkan refleks gerakan-gerakan yang tidak diinginkan? Oke, mungkin sebelum tampil kalian bisa menggerak-gerakkan badan, kemudian tarik nafas, atau kunyah permen karet yang konon katanya bisa membuat rileks. Lalu apakah kita tidak boleh gerak, Kak? Boleh, asalkan gerakan yang diperlukan saja, yang sekiranya bisa menunjang materi agar bisa lebih tersampaikan pada audiens. Yang kelima, komunikatif. Ketika menjadi public speaker atau pembicara, maka konsepnya adalah Anda untuk audiens dan audiens untuk Anda. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya gini. Anda sebagai public speaker haruslah fokus pada materi dan audiens. Letakkan sementara urusan-urusan rumah, pekerjaan, kantor, dan lain-lain. Fokuskan diri Anda sebagai public speaker. Begitupun audiens. Ketika Anda berbicara, maka audiens adalah milik Anda. Jadi, jangan biarkan mereka hilang dari memperhatikan Anda. Gimana Kak caranya agar audiens tetap memperhatikan kita? Lakukan interaksi seperti menyapa, atau mungkin jika kalian melihat ada yang ngantuk, selingi dengan ice breaking. Kemudian juga lakukan eye contact. Tatap
audiens agar mereka merasa diperhatikan. Natapnya jangan terlalu atas kayak gini. Juga jangan terlalu bawah. Tatapnya sedang saja, sedang. Tatap matanya. Atau kalau kalian takut nanti akan grogi kalau natap mata, tatap bagian sininya. Gitu. Kemudian juga tatap audiens secara adil. Misalkan nih, audiens kalian banyak banget. Jadi tatap tengah, kanan, kiri, tatap secara rata. Jangan monoton hanya pada satu arah. Yang keenam, teknik vokal. Nah, teknik vokal ini dibagi menjadi 4 ya teman-teman, yakni volume, kecepatan, artikulasi, intonasi. Nah, yang pertama, volume. Jangan terlalu kencang ya teman-teman, karena volume yang terlalu kencang menyebabkan audiens risih atau bahkan sakit telinga. Dan volume yang terlalu kecil pun menyebabkan audiens malas mendengarkan. Ih, ngomong apaan sih? Mau didengerin gimana? Orang gak jelas ngomong apaan. Nah, jadi yang sedang saja, sekiranya seluruh audiens bisa mendengar apa yang kita ucapkan dengan jelas, begitu. Kemudian yang kedua, kecepatan. Jangan terlalu cepat ya teman-teman dalam menyampaikan materi, karena bisa menyebabkan audiens kesulitan dalam menangkap materi yang kita sampaikan. Nah, terlalu cepat juga menyebabkan belibet atau kelipet-lipet tuh kalimatnya. Kayak itu jadi iti, begitu. Jadi, berbicaralah yang tenang, atur tempo sesuai kalimat, begitu. Kemudian yang ketiga, artikulasi. Nah, ucapkan a, i, u, e, o dengan jelas. Jangan kayak gini. Hadirin yang kami hormati. Kayak males gitu kan yang dengerin. Ucapkan dengan jelas. Hadirin yang kami hormati. Jadi a, i, u, e, o-nya jelas, begitu. Kemudian yang keempat adalah intonasi. Nah, naik turunnya nada. Jadi jangan hanya monoton pada satu nada. Jadi harus bervariasi. Ada kalanya nadanya naik, ada kalanya turun, ada kalanya sedang, begitu. Yang ketujuh, terus berlatih. Bisa karena biasa karena dipaksa. Anda pasti bisa menjadi seorang public speaker yang handal jika Anda terbiasa. Dan untuk menjadi terbiasa, terkadang memang harus dipaksa. Paksakan diri Anda untuk terus berlatih dan berlatih agar Anda terbiasa. Dan akhirnya Anda pun pasti akan bisa. Terus berlatih dan berlatih. Bisa di depan teman kalian yang terdekat atau di depan kaca. Agar kalian bisa mengetahui ekspresi wajah dan gestur. Nah, ini penting banget. Belajar berekspresi. Karena berbicara tanpa ekspresi bagaikan lollipop tanpa warna. Manis iya, tapi tidak ada daya tarik untuk membelinya. Oke, sekian video tutorial menjadi public speaker yang handal kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan nantikan video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.